Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Saya Prapto Muntoko dari SMA Negeri 1 Petarukan sebagai supervisor. Saya Freni Oktaviana dari SD Negeri 03 Pesucen sebagai coach. Dan saya Putriana Wulansari dari SDN 07 Klarean sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Freni. Waalaikumsalam Pak Prapto. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Pak Prapto apa kabar? Ya, saya alhamdulillah sehat sekali Bu Freni. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai kegiatan coaching hari ini, ada beberapa yang ingin saya tanyakan Bu Freni, apakah boleh Bu Freni saya tanya? Boleh Pak, silahkan. Ya, kira-kira Bu Freni untuk kompetensi yang mana yang ingin dikembangkan dalam proses coaching nanti? Kalau kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada dua Pak. Yang pertama itu mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa Pak. Iya, luar biasa sekali ya. Yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan aktif ya, Iya Pak. atau menyimak dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira Bu Freni bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin Ibu observasi? Jadi nanti untuk kompetensi spesifiknya yaitu mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi kunci untuk menemukan solusi yang tepat dari permasalahannya Pak. Baik Bu Freni, memang mendengarkan aktif itu salah satu kunci untuk mendapatkan atau menggali potensi banyak hal dari kunci ya. Kemudian kira-kira tolak ukur yang bagian mana tercapaian yang ingin Ibu tuju? Iya, jadi nanti indikator keberhasilan yang ingin saya tuju dalam proses coaching, yang pertama bahwa nanti coach saya bisa menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Ya, baik Bu Freni. Semoga dari indikator yang Ibu sampaikan tadi melalui tirta, kemudian ide-ide solusi dari kunci bisa tergali dengan baik dan maksimal ya Bu ya. Iya Pak. Hanya itu Bu Freni yang ingin saya tanyakan. Selebihnya setelah ini Ibu silahkan bisa memulai percakapan dengan coachnya. Dan saya berharap proses coaching bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator yang sudah disiapkan. Terima kasih Bu. Iya Pak, sama-sama. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Bu Freni. Bu Putri, saya perhatikan akhir-akhir ini sepertinya setelah Bu Putri mengajar itu agak merenung, itu ada yang serius dipikirkan Bu? Betul Bu Freni. Bolehkah saya minta waktunya Bu Freni? Ya boleh. Saya ingin bercerita Bu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Kebetulan itu menyangkut siswa saya Bu di kelas. Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Apakah tidak apa-apa Bu Freni? Oh silakan Bu, tidak apa-apa. Sebelumnya silahkan duduknya yang nyaman dulu. Iya. Biar nanti enak ya ngobrolnya ya. Santai dulu saja Bu. Iya Bu. Coba deh ikuti instruksi saya ya. Ya. Tutup matanya. Kemudian tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Lakukan lagi sambil membayangkan sesuatu yang menyenangkan. Lupakan dulu sejenak kegundahannya. Bayangkan Ibu sedang berada di tempat yang menyenangkan Bu, bersama dengan orang-orang yang terdekat. Nah, untuk mengakhiri aktivitas yang membuat Ibu senang tersebut, silahkan kembali tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan dan buka matanya perlahan Bu. Bagaimana perasaannya Bu? Alhamdulillah Bu Freni, saya cukup tenang perasaannya. Alhamdulillah. Iya Bu, saya itu memang perlu seseorang
untuk membicarakan permasalahan saya di dalam kelas. Terima kasih sebelumnya ya Bu Freni sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Iya Bu, jadi tadi kan Ibu mengatakan bahwa ada masalah di kelasnya ya Bu. Apa nih yang bisa saya bantu? Bisa diceritakan Bu? Ini Bu Freni, saya merasa murid-murid saya itu tidak sepenuhnya itu aktif Bu dalam kegiatan pembelajaran, apalagi kegiatan diskusi ataupun presentasi kelompok. Oh, jadi ini masalah murid Ibu dalam diskusi kelompok ya Bu ya. Bisa diceritakan lebih dalam lagi Bu? Iya Bu, begini, setiap proses diskusi kelompok ada saja seolah yang anak-anak itu tidak menganggap serius, ada yang menganggap lebih pintar atau yang terpilih sebagai ketua kelompok. Kemudian setelah presentasi, kelompok yang diminta menyimak jarang ada yang menanggapi Bu, baik itu bertanya ataupun memberikan kritik dan saran terhadap kelompok lain. Oh, jadi begitu. Lalu apa target atau tujuan yang Ibu harapkan dalam percakapan ini Bu? Tujuan atau target yang saya harapkan dalam percakapan ini itu agar semua murid saya Bu berpartisipasi aktif saat berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kemudian menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang aktif dalam pembelajaran dengan metode diskusi kelompok tentunya? Entahlah Bu, mungkin karena mereka takut salah bicara atau tidak punya pertanyaan karena memang materi yang saya sampaikan itu cukup mudah. Jadi mereka sudah paham sehingga dapat diselesaikan oleh beberapa kelompok saja yang kerjanya itu cepat Bu. Oh, jadi hanya beberapa anak saja ya. Iya. Kemudian dalam satu kelompok itu biasanya terdiri dari berapa orang Bu? Biasanya satu kelompok itu terdiri dari 6 sampai 7 orang Bu. Menurut Ibu, kalau kelompok yang terdiri dari 6 sampai 7 orang tersebut itu sudah efektif belum ya? Semula saya pikir itu akan memudahkan saya Bu dalam merekap hasil kerja kelompok, tapi dampak negatifnya malah dalam kerja kelompok itu ada yang cuma menunggu hasil atau cuma menyalin hasil. Jika tidak ditunjuk untuk melakukan tugas penting yang ditentukan ketua kelompok, mereka hanya diam Bu. Oh begitu Bu. Lalu kira-kira apa saja yang membuat murid Ibu antusias dan aktif dalam diskusi dan presentasi? Menurut saya masing-masing mungkin harus punya tugas yang lebih spesifik ya Bu. Iya. Harus dikurangi jumlah anggota kelompoknya. Kalau bisa tugasnya yang bisa mereka kerjakan dengan senang hati Bu. Wah, saya sependapat itu dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu mengenai tugas yang diberikan pada kelompok, apa penyebab penyimak presentasi tidak antusias, bertanya jawab dan berpendapat Bu? Sepertinya karena tanggapan anak-anak itu yang terlalu homogen Bu, yang mempresentasikan hasil diskusi juga seperti membaca resum tanpa ekspresi, tidak seru, jadi terkesan membosankan Bu. Ya, jadi agak membosankan begitu ya. Bagaimana Bu cara pengorganisasian kelompok diskusi yang Ibu lakukan sebelumnya? Apa sudah tepat Bu? Belum Bu, perlu perbaikan dalam perlu perbaikan dalam pengorganisasian kelompok. Lalu hasil diskusi yang menurut Ibu homogen, apakah itu perlu adanya perbaikan Bu? Coba Bu jelaskan. Menurut saya iya Bu, perlu perbaikan mungkin dengan diferensiasi produk mungkin ya Bu. Jadi hasil diskusi itu akan lebih menarik. Ya, jadi nanti produknya diferensiasikan ya Bu ya. Iya. Lalu apa alternatif perubahan yang sekiranya bisa Ibu lakukan sebagai langkah perbaikan dalam pengorganisasian kelompok dan diferensiasi produk hasil diskusi tersebut Bu?
Saya akan coba perkecil lagi jumlah anggota kelompoknya, Bu. Alternatif hasil diskusi juga sepertinya perlu diferensiasikan, Bu. Misalnya bisa dengan gambar, atau poster, atau puisi, ataupun bisa dengan teks narasi deskriptif atau apalah yang mereka suka. Kan kalau dari gambar ya, Bu, ada yang ingin mereka ketahui, itu kan bisa memotivasi mereka untuk lebih aktif dalam bertanya. Ide bagus itu Bu. Lalu penganeka-ragaman tanggapannya bagaimana? Akan menarik. Ya tadi Bu, didiferensiasikan. Misalnya tadi yang seperti saya bilang Bu, selain dengan teks deskripsi, selain dengan pantun, bisa juga dengan gambar sederhana. Misalkan saja gambar permen, atau bintang, atau bunga, atau apalah Bu. Pertanyaannya juga bisa disampaikan secara tertulis. Misalnya kita menggunakan sticky note yang warna-warni untuk ditempel di papan pertanyaan. Mungkin itu akan lebih menarik Bu bagi anak-anak. Wah, keren. Lalu bagaimana kalau yang ditanggapi dengan gambar itu tidak mengerti maksud gambarnya, Bu? Ya berarti kita jangan asal gambar Bu. Nanti yang menggambar, yang menanggapinya juga harus bisa menjelaskan alasan mengapa ia menanggapi dengan gambar tersebut. Seperti itu Bu. Nah, itu bagus, Bu. Selanjutnya nih, bagaimana dengan langkah yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan ide keren itu, Bu? Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran Bu, menggunakan metode diskusi, presentasi yang lebih mengasihkan, menggunakan media yang beragam, dan memerdekakan murid secara bertanggung jawab dalam memilih media, cara mereka memahami dan menanggapi suatu materi yang didiskusikan dan dipresentasikan. Seperti itu Bu. Nah, itu bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan nanti dapat berjalan dengan lancar ya, Bu. Iya Bu Freni, terima kasih atas waktunya yang mau meluangkannya untuk saya mengutarakan keluh kesah saya di dalam kelas. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu Freni. Amin. Amin. Terima kasih kembali Bu Puput. Iya Bu Freni, sama-sama. Bu Freni sudah melakukan coaching pada hari ini. Ya Pak, alhamdulillah proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar Pak. Jadi Pak. Terima kasih Bu Freni. Kalau boleh saya bertanya, kira-kira penilaian diri dari Bu Freni sendiri tentang tadi pelaksanaan coaching bagaimana Bu? Untuk pelaksanaan coaching yang tadi sudah saya lakukan, ya saya sudah pertanyaan saya kepada Bu Putri itu sudah sesuai dengan alur tirta Pak. Kemudian juga apa yang saya tanyakan itu sudah berbobot sesuai dengan apa yang Bu Putri inginkan. Jadi akhirnya Bu Puput menemukan solusi yang beliau sedang cari begitu Pak. Ya, kalau boleh saya memberikan hasil pengamatan saya Bu ya. Yang pertama, Bu Freni itu sudah melakukan alur tirta yang betul. Tadi ada T yang pertama, berarti tujuan ya. Puji ternyata dengan alamiah mengatakan tujuan bertemu dengan ibu untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kedua identifikasi, ternyata Puji mengungkapkan bahwa ada kegalauan dalam pembelajaran gitu ya, tidak fokus. Kemudian ada rencana aksinya, kemudian ini sudah saya tulis, pengamatannya bagus. Untuk dalam hasilnya pengamatan saya itu Bu Freni telah melakukan teknik coaching dengan alur tirta. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Bu Freni, kira-kira untuk tindak lanjut dari proses atau kegiatan coaching ini apa? Jadi nanti diharapkan Bu Puput tentunya ya sebagai coach akan melaksanakan seperti yang sudah direncanakan beliau, yaitu memberikan pembelajaran proses diskusinya itu agar lebih menarik lagi, sehingga siswa-siswanya itu dapat lebih aktif dalam berdiskusi begitu Pak. Ya, nanti berarti apa yang akan dipraktekkan oleh
Kuci atau Bu Puput itu nanti Bu Freni menanyakan gitu ya. Iya, ya tentunya saya sebagai coach ya nanti akan berlanjut Pak. Jadi akan berlanjut bagaimana prosesnya Bu Puput setelah memiliki rencana aksi, kemudian bertanggung jawab dengan rencana tersebut dalam melaksanakan rencana itu. Ya, terima kasih Bu Freni. Sebenarnya dalam pengamatan saya juga begitu. Bu Freni sudah melaksanakan standarisasi atau merujuk pada standar yang seharusnya ya dalam proses coaching. Saya sekali lagi Bu mengucapkan terima kasih. Sama-sama Pak. Ibu Freni sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bu Terima kasih, Freni. Pak Sabto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.